Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah telah Kau hantar di musola ini dalam bintang 6. Di sini kami ingin membaca ayat-ayat tanda kebesaran sehingga bersibaklah tirai jelas kerajaan langit dan jelas kerajaan bumi. Salawat dan salam bagian akhir surah Al-Baqarah 253 sampai 256 tentang Rasul. Allah tidak membeda-bedakan derajat para rasul dan menguatkan ajaran tauhid. Kemudian di ayat ayat 255 menjelaskan sejelas-jelasnya keesaan dan kekuasaan yang mutlak hanya dari Allah. Kemudian tidak ada paksaan dalam agama. Ayat ini menegaskan bahwa kebenaran itu telah jelas dari kesesatan. Pada ayat 258 dengan seorang raja, jawabnya serta permohonannya untuk melihat bukti dari Tuhannya. Pada ayat berikutnya itu dijelaskan keutamaan dari sedekah dan infak. Jadi perumpamaan tentang sedekah serta larangan perbuatan menipu dan larangan bersifat zikir. Ini jelas di surat ayat 261 sampai 273. Dan yang paling bagus di surat Al-Baqarah ini adalah doa penutup pertolongan dan pengampunan dari Allah. Kita lanjut. Awal dari surat Ali Imran ayat 1 sampai 91. Sini kembali Al-Quran bercerita tentang keagungan Allah dan Al-Quran ayat 3 1 sampai 9. Allah memperkenalkan dirinya dan kitabnya sebagai petunjuk yang mengandung ayat-ayat mahkamat atau yang jelas dan mutasabihat atau yang sama. Kemudian ada peringatan terhadap orang yang mempertentangkan ayat-ayat Allah. Nah, bagi orang itu azab bagi orang kafir dan balasan bagi orang-orang yang beriman. Balasan bagi orang beriman sebagai jasa pada orang beriman, mereka disediakan surga.
Bisa berbahagia. Imran ayat 33 sampai 41 mengisahkan kelahiran Maryam, doa dari Zabid Nabi Zakaria untuk mendapatkan keturunan lahirnya Nabi. Kita tahu bahwa Nabi Zakaria umurnya tua, rambutnya sudah berubah, sudah mulai turun, sedangkan istrinya juga sudah dan sudah tua sekali. Namun itu beliau selalu berdoa dan doanya dikabulkan dengan lahirnya seorang anak namanya Yahya. Kemudian pada ayat 42 sampai 60 ini adalah kisah Nabi Musa. Bagaimana mukjizat kelahiran Nabi Musa waktu kecil di ayunan dia sudah bisa berbicara, kemudian menghidupkan orang yang telah mati, kemudian menyembuhkan orang yang buta, dan menyembuhkan orang yang penyakit. Dan sekaligus ayat ini menerangkan dan menegaskan bahwa Isa itu bukan anak Allah. Justru kalau ada orang mengatakan bahwa Isa anak Allah, maka orang itu disebut dengan orang kafir. Kemudian seruan kepada umat Islam agar bersatu, perintah untuk berpegang teguh pada agama Allah dan tidak berpecah belah. Dan Allah menyampaikan surat Al-Imran yang lain. Pesan utama dari juz 3 ini adalah tauhid dan keimanan kepada Allah. Kemudian keutamaan dari sedekah dan larangan riba. Ini kisah-kisah para nabi sebagai pelajaran hidup. Kemudian pada juz ini perintah untuk menjaga persatuan umat Islam. Dan untuk itu, untuk dapat pertolongan Allah, diajarkan banyak doa-doa penting dalam surat. Di sini kembali pentingnya iman, pentingnya amal saleh, dan kebersamaan dalam kebaikan. Para yang berbahagia, ada satu ayat di surat Al-Baqarah yang penting untuk kita ulang-ulang, karena ini ayat yang tersendiri, yaitu Al-Baqarah ayat 259, membahas tentang kisah seseorang yang melewati sebuah negeri yang telah hancur. Kemudian Allah memperlihatkan kepadanya tanda kekuasaan Allah dengan cara mematikan orang itu selama 100 tahun. Setelah 100 tahun, orang itu dihidupkan kembali. Para pemirsa, kemudian kita baca
Kamu tidak memperhatikan orang yang melewati sebuah negeri yang telah runtuh atapnya, sehingga atapnya ke bawah dan fondasinya ke atas. Lantas orang itu berkata, bagaimana Allah bisa menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur lebur? Lalu Allah mematikannya selama 100 tahun. Kemudian Allah menghidupkannya kembali. Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Orang itu menjawab, tinggal di sini selama sehari atau setengah hari. Allah berfirman, tidak, engkau telah tinggal selama 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang tetapi lihatlah keledaimu yang telah hancur menjadi tulang belulang. Kami menjadikan engkau sebagai tanda kekuasaan kami. Bagi manusia, lihatlah tulang belulang itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami mengangkutnya dengan daging. Maka setelah nyata baginya kekuasaan Allah, dia pun berkata, aku tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Para hadirin yang berbahagia, tafsir dan makna dari ayat mengisahkan kisah seseorang yang melewati negeri yang sudah hancur berantakan dan tidak ada kehidupan. Sebagian ulama tafsir menyebutkan bahwa orang yang dimaksud dalam ayat itu adalah Uzair. Uzair ini adalah seorang nabi dari Bani Israel, meskipun tidak ada penegasan kalau dia melihat negeri yang telah hancur dan bertanya-tanya, bagaimana Allah bisa menghidupkannya kembali? Diuji dengan kematian selama 100 tahun. Allah memperlihatkan kekuasaannya, kemudian mematikannya selama 100 tahun, lalu menghidupkan dan membangkitkannya kembali. Ketika Uzair itu dibangkitkan, dia mengira hanya tidur selama sehari atau setengah hari. Ini tampak bukti kekuasaan Allah. Allah menunjukkan kepadanya bahwa makanan dan minumannya tidak mengalami kemusuhan, tapi keledainya hancur menjadi tulang belulang. Keledainya kemudian dibangkitkan kembali dengan proses bertahap. Tulang belulangnya disusun, dilapisi dengan daging kulit. Pelajaran dari ayat ini, kebangkitan setelah kematian itu adalah nyata. Allah mampu menghidupkan kembali siapapun yang telah mati, termasuk manusia pada hari kiamat. Segala sesuatu berada dalam kekuasaan Allah. Tidak ada yang mustahil baginya. Manusia berupa kebesaran Allah seperti orang yang awalnya, tapi setelah melihat bukti yang nyata, dia tersungkur, dia mengakui kebesaran Allah. Maka untuk kesimpulan, ayat ini adalah salah satu bukti yang nyata tentang kekuasaan Allah dalam membangkitkan yang telah mati. Ini menunjukkan lagi bahwa kebangkitan setelah kematian bukanlah sesuatu yang mustahil. Kita diajak untuk selalu beriman kepada kekuasaan Allah dan tidak ragu terhadap. Banyak maaf bila itu
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua Zair.